Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian hair dryer dan cara memperbaiki hair dryer yang mati total. Oke, jadi ini adalah sebuah hair dryer ya. Kita lihat nih bagiannya, yang pertama adalah di bagian depan elemen pemanas. Ya, di bagian belakang ada kipas atau beling-beling kipas, kemudian di dalamnya ada motor ya yang menggerakkan kipas. Ya, jadi ini ada, nah ini ya bagian depan elemen ya, elemen ini yang fungsinya adalah untuk mengubah energi listrik menjadi panas. Kemudian ini adalah saklar ya, saklar selektor untuk menghidupkan, juga untuk mengatur kecepatan ya, mengatur kecepatan dan juga mengatur panas. Ya, ini adalah sebuah hair dryer ya. Ini ada steker. Nanti steker ini akan kita masukkan ke stop kontak ya, untuk memastikan, untuk mengecek ya, apakah hair dryer bisa hidup atau tidak. Nah, ini untuk saklarnya ya, saklar selektornya kita tekan ya. Di posisi 0, posisi 1, posisi 2 ternyata hair dryer tidak hidup ya. Ini menunjukkan bahwa hair dryer mati total ya, mati total ya. Nah, kita akan melakukan perbaikan. Caranya pertama kita siapkan dulu ya, kita siapkan obeng, kita buka di bagian handle-nya ya, bagian pegangannya kita lepaskan baut-bautnya ya, untuk kemudian kita buka untuk memastikan atau untuk mengetahui kerusakannya apa sih sebenarnya pada hair dryer ini ya. Ya, kita buka dengan menggunakan obeng ya. Ya, di bagian ini ya. Nah, ini agak sedikit kuat ya di dalam cengkramannya, ini cukup bagus sehingga tidak mudah lepas ya. Kita pelan-pelan aja ya, jangan sampai rusak. Kita buka ya, untuk memastikan nanti kita bisa mengetahui bagian dalamnya, kemudian kerusakannya bisa kita lihat. Kerusakannya apa sih gitu ya. Ya. Ya, kita bisa menggunakan ini ya, obeng untuk membantu melepaskan. Nah, sudah kita buka ya, berhasil ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada ya tuh, ini untuk bagian pemasangan tutup ya, atau pegangan hair dryer. Kemudian kita lihat kabelnya. Nah, nih kita lihat, ini yang menyebabkan hair dryer mati ya, atau tidak bisa hidup pada saat steker dimasukkan stop kontak ya, karena ternyata kabelnya ada yang putus. Nah, kabel putus pada hair dryer ini menjadikan baik elemen pemanas maupun motor atau kipas ataupun baling-baling tidak bekerja ya, sehingga tidak ada putaran, juga tidak ada panas. Nah, solusinya adalah kita perlu menyambungkan kembali. Nah, alat yang digunakan di sini adalah, yang pertama kita perlu tinol ya, sebagai tembaga yang nanti untuk kita rekatkan ya. Kemudian ini ada solder ya, solder nanti fungsinya untuk memanaskan tinol sehingga tinol bisa disambungkan di kabel yang tadi terputus ya. Ini kemudian ini ada obeng ya, fungsinya nanti untuk membuka dan menutup tutup ya. Kita panaskan dulu soldernya ya, kemudian solder yang sudah cukup panas ini kita cek dengan tinolnya. Tinolnya apakah sudah soldernya sudah cukup panas atau belum? Ciri-cirinya nanti tinolnya sudah lebur ya oleh ujung daripada solder. Nah, ya selanjutnya kita siapkan ya ujung kabel tinol tadi yang kemudian solder ini kita berikan tinol ya, kita berikan tinol ya untuk nanti mudahnya nyambungan. Kemudian kita perhatikan ya kabel yang putus tadi dengan saklar selektornya ya. Nah, kita cari posisi yang pas ya. Oh ya, kemudian kalau agak sulit menyambungkannya, di ujung kabel kita berikan ini dulu ya, berikan tinol yang sudah mencair ya, udah panas dan mencair, untuk dioleskan di kabel sehingga nanti tinggal direkatkan aja ini. Nah, ini proses penyambungannya dengan cara merekatkan ya,
mempertemukan kabel dengan selektor. Perhatikan, kita coba lagi pelan-pelan aja ya, jangan terburu-buru karena ini solder ini cukup panas ya. Jangan sampai melukai tubuh kalian dan jangan sampai memutus kabelnya. Kabelnya kena ujung solder nanti juga bisa putus ya, bisa terkelupas, berbahaya juga. Ini jadi harus hati-hati ya, pelan-pelan. Nah ini sudah ya, kita lihat ya, ini sudah cukup tersambung ya, sudah tersambung. Nah, kita diamkan dulu saat ya, sebelum nanti kita tutup ya. Ya ini sudah tersambung. Nah, kita lihat nanti akan kita uji ya, sebelum kita tutup kita uji dulu ya, sambungannya berhasil atau tidak. Ya, ini sudah kabel yang tadi terputus ya, kabel yang terputus sudah kita sambungkan, kemudian kita letakkan di posisi yang pas. Kemudian sebelum kita tutup, stekernya kita masukkan dulu ke stop kontak untuk menguji apakah hair dryer sudah hidup atau belum. Ya, kita coba. Ya. Kita lihat ya. Ya, kita tekan. Ya. Ini ya, sudah ya. Nah, ini hair dryer sudah jadi ya. Ini udah bisa hidup kembali ya, hair dryer sudah jadi, artinya yang tadi hair dryer mati total sudah bisa dihidupkan ya. Bisa digunakan kembali untuk mengeringkan rambut atau mungkin membantu pemasangan stiker ya, Scott leg ya. Oke. Ya. Ya, ini bagian depan yang fungsinya nanti untuk menyalurkan energi panas ya. Ya, selanjutnya kita tutup ya. Kita tutup ya. Pastikan posisi selektor saklarnya ini harus tepat ya. Kita pasang di posisi yang tepat ya. Ya, ini adalah sebagai salah satu cara ya perbaikan hair dryer, di mana hair dryer mati total ternyata diketahui adalah adanya kabel yang putus. Kenapa kabel bisa putus di bagian dekat saklar ya? Karena kan pada saat penggunaan ya kan, menggunakan itu kita gerak-gerakan kan hair dryernya, tarik-tarik ya, mungkin kan putus. Nah, sehingga memang kita harus hati-hati di dalam menggunakan hair dryer. Pastikan jangan terlalu kencang ya kabelnya pada saat kita menggunakan, sehingga tidak terjadi penarikan ya, untuk menghindari kabel putus. Ya. Oke, ya kita uji coba ya. Ini nanti untuk memastikan ya, sebelum kita tutup kembali penutup pegangan hair dryer ini, kita uji bahwa ini sudah bagus atau ya. Selanjutnya akan kita tutup lagi karena dalam uji coba sudah berhasil ya, hair dryer sudah hidup kembali. Untuk bagian pegangan yang tadi kita buka, untuk proses penyambungan kita tutup kembali ya. Kita posisikan ya sesuai dengan seperti tadi kita melepaskan ya. Ya, dipaskan dulu ya. Kemudian kita pasang baut-bautnya ya. Oh ya, sebelumnya kita uji coba lagi juga boleh nih. Kita uji coba untuk sambil dipegang, tapi bautnya belum terpasang ya. Udah uji coba. Ya. Udah hidup ya, kita pasang bautnya. Kita pasang, hati-hati ya untuk masangnya agar bisa tetap kondisinya kencang, normal, tidak ada geseran ya, sehingga tidak ada yang terbuka. Juga lebih aman pada saat nanti digunakan. Ya. Sulit dimengerti, Pak. Oke, ya.
udah jadi ya. Alhamdulillah proses perbaikan hair dryer udah selesai dan hair dryer siap untuk digunakan kembali. Demikian untuk tutorial ataupun informasi